Anak pertama perempuan, cantik dan sehat. Tiara kemudian dimodali sama lakinya tadi, yang penyiar tadi, banyak fansnya kan Mak. Dia dimodali buka usaha, usahanya warung bakso. Ditunggu sama Tiara, suaminya nggak juga pulang. Ditunggunya lagi sampai jam 2 malam, suaminya nggak juga pulang. Dicobanya menghubungi nomor HP-nya, nggak juga ada jawaban, nggak aktif. Tiara berusaha juga nelpon kawan-kawannya yang ada di grup musik itu kan. Assalamualaikum, halo Mak, apa kabar? Kami mau cerita ya Mak. Kali ini kisah tentang Tiara, Mutiara. Agak sedih nih Mak, ceritanya Mak. Nggak apa-apa ya, sedih ya. Setelah tamat SMA, Tiara ini tunangan sama pacarnya. 2 tahun Mak dia tunangan. Sampai udah ada kesepakatan tanggal hari pernikahan. Ternyata sampai tanggal hari pernikahan yang direncanakan, tunangannya ini berkhianat Mak. Ketahuan pacaran sama cewek lain, berkhianat. Kecewa kali lah Mak si Tiara ini, frustasi kali anak ini. Hanya karena gagal tunangan, frustasi kali dia Mak. Dia mengurung diri di kamar, gak mau bergaul, pokoknya jadi pendiam dan murung aja. Sampai suatu hari si Tiara dijodohkan sama adiknya, kawan adiknya. Adiknya penyiar radio. Nah, si Tiara dijodohkan sama kawan adiknya yang juga penyiar radio. Waktu dikenalkan pertama kali, si Tiara ini gak banyak mikir Mak. Dia langsung mau dijodohkan. Dan dalam waktu 1 minggu mereka langsung menikah. Tiara nggak mau kalau nanti pertunangannya gagal lagi. Nikahlah orang itu Mak. Ternyata suami yang menikahinya ini, yang hasil perjodohan dari adiknya, ternyata suami yang baik. Alhamdulillah, bagus Mak lakinya ini. Ganteng, soleh, pekerjaannya bagus, penyiar tadi, banyak penggemarnya, dan punya usaha lain. Nah, jadi si suaminya yang menikahi dia selain penyiar radio punya usaha nyewa-nyewakan organ tunggal. Jadi lumayan lah penghasilannya secara ekonomi. Ganteng dan baik hati dan soleh lagi. Baguslah si Tiara dapat laki, dapat suami. Tahun kedua pernikahan Tiara, dia melahirkan anak pertama. Anak pertama perempuan, cantik dan sehat. Tiara kemudian dimodali sama lakinya tadi, yang penyiar tadi, banyak fansnya kan Mak. Dia dimodali buka usaha, usahanya warung bakso. Rame juga Mak warung baksonya. Senanglah si Tiara ini ya, jadi dia punya kesibukan. Karena dasarnya memang anak ini nggak bisa berdiam diri gitu kan. Kehidupan ekonomi mereka semakin bagus. Senanglah si Tiara ini hidupnya berlimpah bahagia. Tapi kan Mak, suatu hari suaminya Tiara itu habis maghrib minta izin sama Tiara. Dia bilang kalau malam ini dia mau nengok organ tunggalnya yang disewa di kampung lain, disewa orang di kampung lain. Karena menjadi tanggung jawab dia untuk bayar penyanyi. Si tuan rumah yang nyewa akan bayar uang sewanya, lalu suaminya akan membayar penyanyinya gitu kan, pemain musiknya, beresin urusan itulah. Jadi dia minta izin sama Tiara untuk ke rumah orang pesta yang nyewa alat musiknya itu. Tapi waktu dia permisi itu udah jam 9 malam. Biasanya dia habis maghrib langsung berangkat. Hari itu agak ragu suaminya ini untuk berangkat. Nah, melihat suaminya agak ragu seperti itu, Tiara bilang, udahlah Bang, gak usah lah Bang pergi, besok aja lah diurus soal itu. Kan masih bisa besok, kata Tiara. Tapi suaminya bilang, janganlah, kasihan penyanyinya, kan harus dibayar. Dia mungkin perlu uang untuk belanja dan macam-macam lah. Janganlah, kita bayarlah, itu haknya dia. Katanya gitu kan. Ditengoknya lah anaknya di kamar yang udah pada tidur kan. Anaknya 2 waktu itu. Anak pertamanya udah TK, anak keduanya masih baru pandai jalan, baru umur 9 bulan.
Ditengoklah sama suaminya di kamar, diciumnya anaknya, baru kemudian dia pergi dari rumah itu untuk ngelihat organ tunggal yang sedang disewa orang. Tiara menunggu suaminya pulang di rumah. Sampai jam 12 malam, suaminya belum juga pulang. Tiara mulai gelisah. Diteleponnya suaminya. HP-nya ditelepon sama Tiara. Nggak ada jawaban, HP-nya mati, nggak bisa dihubungi. Tiara makin gelisah karena nggak pernah kayak gitu suaminya. Dia pergi kemana aja, begitu sampai lokasi dia akan bilang udah sampai. Nah tadi dia nelpon, dia bilang aku udah sampai lokasi gitu. Kalau mau jalan pulang biasanya suaminya nelpon, Ma aku udah jalan pulang gitu. Kali ini dia nggak nelpon dan nggak ngabari. Ditelepon nggak aktif HP-nya. Tiara mulai gelisah. Sampai jam 1 malam ditunggu sama Tiara, suaminya nggak juga pulang. Ditunggunya lagi sampai jam 2 malam, suaminya nggak juga pulang. Dicobanya menghubungi nomor HP-nya, nggak juga ada jawaban, nggak aktif. Tiara berusaha juga nelpon kawan-kawannya yang ada di grup musik itu kan. Di teleponnya kawannya bilang, abang udah pulang kok kak. Tadi jam 10 katanya udah pulang kok, kami udah bubaran, kami udah dibayar gajinya. Udah pulang sih abang, kata kawannya. Makin gelisah lah si Tiara, karena udah pulang, tapi kok sampai jam 2 malam belum sampai rumah. Akhirnya sambil kecapean nunggu suaminya nggak juga pulang, tertidurlah Tiara di kursi nunggu suaminya, berharap ada ketukan pintu. Suaminya tok tok tok, assalamualaikum, biasanya gitu. Enggak juga, sampai azan subuh terdengar, Tiara terbangun, suaminya belum juga pulang. Tiara kemudian berinisiatif datang ke studio radio di mana suaminya biasa nyiar. Mana Bang Glenn kok nggak ada di studio, tadi malam nggak pulang, kata Tiara tanya sama kawannya. Pandang-pandangan kawannya itu. Lemaslah si Tiara, perasaannya udah kacau nggak karuan, firasatnya udah menyatakan ini ada yang nggak beres. Tiara kemudian memutuskan pulang ke rumahnya. Dia mau menghubungi adiknya yang dulu jodohkan sama dia itu, Mak. Dia mau ngasih tahu adiknya kalau suaminya nggak pulang. Tiba-tiba Mak, dia pulang ke rumahnya, sampai rumah adiknya udah di situ, Mak. Adik si Tiara tadi udah di situ, terduduk di rumahnya, terduduk nangis adiknya. Kaget Tiara, dia masih mau bilang, Dek. Dia masih mau bilang gitu, adiknya udah duluan manggil, Kak, gitu kan. Terus dipeluknya si Tiara dan nangis adiknya sejadi-jadinya. Ditanyalah sama Tiara, kenapa ini, ada apa? Abangmu nggak pulang, tadi malam pergi, sampai ini nggak pulang. Kata si Tiara, nangis adiknya, dia peluk kakaknya, kakak harus kuat. Dia bilang, abang udah nggak ada, katanya kayak gitu, mah. Setengah nggak percaya Tiara dengan apa yang dibilang sama adiknya. Apa maksudmu? Apa maksudmu abang nggak ada? Kata si Tiara. Padahal hatinya juga udah hatinya, otaknya itu udah berpikir pasti ada yang nggak beres gitu. Tapi dia nggak mau dengar kabar buruk tentang suaminya. Adiknya bilang, kakak harus kuat, kakak harus sabar. Aku dari rumah sakit tadi dikabarin sama polisi kalau abang tadi malam ngalami kecelakaan, sekarang di rumah sakit, kata adiknya. Tapi dia belum berangkat ke rumah sakit, datanglah polisi ke rumahnya. Polisi tanya, mana yang namanya Ibu Tiara? Gitulah, tanya-tanyalah polisi untuk memastikan bahwa Tiara itu adalah istri dari seorang laki-laki yang tadi malam ditemukan di tengah perkebunan sawit, korban pembunuhan. Tiara betul-betul hancur, remuk redam, dia menangis, dunia ini seperti gelap. Dia nggak sanggup waktu itu melihat jasad suaminya yang sudah
nggak berbentuk manusia, Mak. Jasad suaminya itu dibunuh orang dengan motif, katanya motifnya perampokan karena dia melawan. Ketika diautopsi di rumah sakit, kesimpulannya memang suaminya meninggal korban kekerasan. Ditemukan bukti-bukti kalau suaminya mengalami kekerasan secara fisik. Tiara nggak bisa, Mak, nerima kenyataan itu. Nggak bisa nerima kenyataan kalau suaminya udah meninggal. Dia menangis, meraung-raung, menjerit, sampai jadi perhatian semua orang yang ziarah di rumahnya. Sampai suaminya dikuburkan, suaminya dimakamkan, dia masih juga nggak percaya kalau suaminya udah meninggal. Jadi dia bilang, Tuhan, kok cuman segini sih kebahagiaanku sama suamiku, sama laki-laki yang baik, yang bertanggung jawab, yang sayang sama aku, yang sayang sama anakku, yang sayang sama keluarga kami. Kok cuman sebentar sih kebahagiaanku sama dia. Tuhan, kok tega sih engkau mencabut nyawa suamiku dengan cara seperti ini? Kata si Tiara sambil terus menangis. Berbulan-bulan, Mak, dia menangisi suaminya. Berhari-hari, berbulan-bulan, Tiara terus dalam keputusasaan. Dia nggak peduli ada 2 anaknya yang masih kecil-kecil. Anaknya juga karena masih kecil nggak tahu kalau bapaknya udah meninggal. Anaknya biasa aja ketawa ke TV, nggak tahu dia kalau bapaknya udah meninggal. Yang mereka lihat mamanya si Tiara ini yang menangis terus. Sampai suatu hari mamanya si Tiara menyadarkan dia, mengingatkan dia. Dia bilang, nak, udahlah nak, kau jangan kayak gini terus. Suamimu udah meninggal, dia gak akan bangun lagi, gak akan hidup lagi. Coba kau lihat 2 anakmu itu, siapa yang bakalan ngurusin anakmu? 2 anakmu masih kecil-kecil. Dia butuh kasih sayang orang tuanya, dia butuh kau sebagai mamanya. Kalau kau kayak gini, nangis terus, gak pernah bangkit, kau putus asa terus kayak gini, macam mana nasib anakmu? Kau tengok itu 2 anakmu itu. Siapa yang mau ngurusi 2 anakmu? Kalau kau nggak kuat menghadapi kenyataan ini, kalau kau nggak ikhlas menghadapi kenyataan bahwa suamimu udah meninggal, kata mamanya. Mereka semua berusaha menguatkan, berusaha menyadarkan Tiara. Yang sudah ditentukan Tuhan nggak bisa kita lawan. Kalau memang ini sudah takdirmu, nggak bisa kita lawan, kata mamanya, berusaha menyadarkan Tiara. Pelan-pelan Tiara mengangkat kepalanya. Pelan-pelan dia pandang kedua anaknya. Itulah, Mak, yang bisa menguatkan hatinya. Cemanalah pendapat Mama. Berumah tangga, hidup rukun damai, laki-laki soleha, baik, bertanggung jawab, tiba-tiba dipisahkan sama Tuhan dengan cara seperti itu. Dengan cara meninggal yang sangat tragis. Kalau kita menjadi Tiara, kita juga belum tentu kuat kan, Mak? Iya kan, Mak? Kasih pendapat ya, Mak. Terima kasih. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya biar dapat update dari kami.